Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kandang Bangkok Tomboy. Buat teman-teman sehobi, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan ternaknya sehat-sehat semua. Jadi saya akan sedikit cerita masalah geber. Geber saya ini termasuk geber sakti. Mengapa saya bilang sakti? Yang pertama, saya udah 4 kali ini beli geber. 2 kali buat, 2 kali beli. Jadi saya sedikit cerita. Yang pertama beli, waktu itu sponnya ketebalan. Jadi sponnya ini ketebalan. Jadi banyak kekurangan kalau sponnya ketebalan. Yang pertama, saat dites taji ayamnya lepas karena mukul spon ketebalan. Yang kedua, kukunya ada yang lepas karena mukul geber yang ketebalan. Yang tiga, memang keras benar. Jadi nggak cocok kalau sponnya yang ketebalan, matras atau spon ini. Itu waktu buat yang pertama. Buat lagi yang kedua. Ketipisan. Jadi nggak kokoh dia, pas dipukul ayam itu meleot-leot, jadi nggak seimbang. Jadi saya jual yang pertama, yang kedua pun saya jual, yang ketiga saya beli kelebaran karena tempat saya ini cuman 2,5 meter persegi. Saya terbeli yang 3 meter persegi gebernya. Mau dipotong sayang, akhirnya saya jual lagi. Ini yang keempat, saya beli lagi gebernya. Ini saya beli 2 meter keliling perseginya. Nah, jadi pas ini. Nah, dan ini saya taruh merek. Nah, mereknya Kandang Tomboy. Mengapa geber saya ini Kandang Tomboy? Karena ada cerita masalah Bangkok Tomboy itu. Besoklah saya akan buat lagi, mereview lagi masalah apa sih Kandang Bangkok Tomboy itu sebenarnya. Sekarang kita cerita masalah geber ini. Jadi banyak hal yang ditemukan di dalam geber ini. Jadi geber ini tempat ayam saya latihan, dan teman-teman kalau main ke sini mau ngetes ayam bisa. Nah, jadi keuntungan ada merek ini, yang pertama, di saat orang membuat video, teman yang membuat video, pas dia buat video otomatis kan ada merek kandang saya di geber itu, Kandang Tomboy. Nah, pasti orang nanya videonya mana saat ngetes. Nah, dia kirimlah videonya itu. Pas kirim, teman-teman kadang udah tahu, oh, di tempat abang itu dia ngetes. Nah, orang itu langsung WA ke saya. WA, gimana ayamnya, bagus enggak, bisa dipakai apa enggak, gimana tarungnya. Nah, tinggal sayanya lagi menjelaskan, oh tarungnya gini, mainnya seperti ini, ayam itu bisa pakai. Kita harus jujur karena orang bertanya ke kita. Karena suksesnya main ayam ini ya jujur apa adanya. Kalau memang nggak masuk buruk, bagusnya kita harus sampaikan. Itu yang pertama. Orang bisa nanya ke kita kalau dia tren di sini dan membuat video, kirim ke pembeli, kadang langsung tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah saya bilang geber saya ini sakti. Hal yang menariknya yang kedua inilah. Waktu itu ada teman, dia bersama temannya, teman lagi. Dia numpang ngetes ayam di sini. Setelah itu, dia numpang foto ayamnya di sini. Cuman kepala ayamnya nggak kelihatan. Cuman kelihatan badan sama leher-lehernya, mukanya nggak kelihatan ayam itu. Dia foto, terus dia posting lah di sebuah grup. Ternyata ayam itu
ada yang punya ayam di grup itu. Nah, dia WA saya sedikit bingung. Kenapa? Saya bilang, ini bang, katanya, ini kayaknya orang ini tadi ngetes di rumah abang. Orangnya siapa dan di mana tempatnya? Kenapa? Saya bilang, karena saya ada kehilangan ayam, kayaknya itu ayam saya. Terus dia tanya ciri-ciri ayamnya seperti ini. Iya, saya bilang memang itu ciri-cirinya seperti ini. Tarungnya gimana? Gini. Wah iya, itu kayaknya ayam saya bang yang hilang. Nah, terus dia tanya lagi, siapa orangnya? Katanya, orangnya ini. Saya bilang, tempatnya di mana? Oh ya, nanti saya ke sana, saya mau tanya. Nah, jadi itu juga keuntungan geber saya ini yang ditaruh nama ini. Nah, jadi orang tahu. Jadi saya juga harus jujur. Nah, itulah dua keuntungan dari geber itu. Selain itu ada juga tempat latihan. Jadi memang dikhususkan tempat latihan si geber. Jadi ada 3 keuntungan geber ini. Jadi itulah cerita singkat yang menarik di geber saya ini. Nah, jadi geber saya ini pas benar. Pas di tempatnya, pas untuk tes ayam, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Di sini saya memakai karpet. Karpetnya saya pakai 3 lapis. Yang pertama karpetnya agak tipis, yang kedua tebal, yang ketiga ini lumayan tebal juga. Jadi yang ini yang lebih tebal karpetnya. Karena tempat saya ini udah disemen semua. Jadi biar nggak sakit kakinya atau nggak turun urat atau cedera. Nah, jadi saya pakai alas itu. Nah, jadi geber saya ini saya beli di kabupaten, di sebuah provinsi Bengkulu ini, di Curup, di Rejang Lebong kabupatennya. Pembeliannya tidak mahal. Mengapa tidak mahal? Karena cuma Rp700.000. Udah dikasih merek, udah terima di depan rumah, tinggal dan siap pakai. Di luar karpetnya ya, cuman gebernya aja. Nah, itulah cerita singkat geber saya ini. Itulah saya bilang geber ini sakti, karena ada gunanya. Semoga nanti bermanfaat buat teman sehobi. Bisa dicontoh, maksudnya di sini contoh, kalau bisa geber itu ya ditaruh merek. Ditaruh merek kandang kita. Bukan kita mau tenar, bukan. Mau terkenal, bukan. Karena ada keuntungannya itu tadi, keuntungannya. Orang tahu sama kita, orang butuh informasi sama kita karena dia udah tahu merek geber kita. Oh, itu di rumah si abang itu, Nah, itulah cerita singkat geber saya ini. Semoga bermanfaat buat sehobi, bisa dicontoh. Misalnya ada yang salah, saya minta maaf. Ada yang kurang, besok kita ulangi lagi mana yang kurangnya. Kita sama-sama belajar. Yang pastinya semoga bermanfaat lah buat teman-teman sehobi. Nanti sudah ini kita buat cerita kandang tomboy itu apa sih ceritanya. Awalnya ada kandang bangkok tomboy itu seperti apa. Nanti saya buat videonya lagi, saya akan cerita lagi masalah itu. Yang pastinya ininya dulu, gebernya dulu. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, kandang bangkok tomboy Bengkulu.